program Voice of Now. Kali ini kita coba akan membahas perspektif Undang-Undang ITE. Ini berangkat dari adanya postingan pertama salah seorang aktivis BEM UI tentang Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, postingan yang viral dari seorang tenaga medis, seorang dokter L. Kami coba membahasnya. Bersama kita telah hadir narasumber ahli hukum advokat Irfan Iskandar. Coba kita langsung temuin beliau untuk membahas ini, mengkaji perspektif Undang-Undang ITE ini. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita membahas perspektif Undang-Undang ITE ini. Kita murni dari kajian hukum, walaupun kita berangkatnya dari dua postingan yang viral tadi. Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih pemirsa. Selamat bertemu kembali dengan saya Irfan Iskandar. Dalam kaitan kita mencoba mengasah keilmuan hukum kita sama-sama. Kembali seperti saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, dengan apa yang kami sampaikan ini bukan berarti saya adalah lebih menguasai atau apa, tidak. Justru kita mengharapkan interaktif dari yang menonton video ini untuk bisa diskusi, tanya jawab, yang insya Allah kalau ada pertanyaan kita akan jawab di video berikutnya. Kemudian berkaitan dengan apa yang dijadikan tema video kita kali ini, perspektif Undang-Undang ITE berkaitan dengan dua postingan yang viral yang tadi telah disebutkan. Menurut saya, pertama, yang kita sebagai seorang praktisi hukum tentu tidak boleh lupa dari hal yang paling penting dalam penerapan hukum adalah pemaknaan hukum dulu itu sendiri. Apa itu Undang-Undang ITE? Di masyarakat yang sering saya dengar ataupun dari kawan-kawan itu banyak yang menjadi bias tafsirnya, maknanya karena adanya kata transaksi elektronik. Jadi banyak yang memahami Undang-Undang ITE ini mengatur transaksi online, beli di online lah pokoknya, yang COD atau apa gitu. Banyak masyarakat memahaminya itu. Nah, ini yang menurut saya, sebelum lanjut apa yang ditanya tadi kajian kita Undang-Undang ITE, itulah pentingnya pemaknaan Undang-Undang ITE. Memang Undang-Undang ITE itu singkatannya dari adalah informasi dan transaksi elektronik. Menerapkan kepada makna dasar tadi ke dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan adanya dan, berarti menunjukkan ada dua objek. Seperti yang paling gampang kita sebutkan ada, kalau saya memesan sesuatu kepada anak saya atau saya kepada anak saya, nak, tolong belikan papa ketoprak dan kerupuk. Berarti anak saya harus membeli dua dengan ada kata dan. Tapi kalau katanya adalah, nah, tolong beli ketoprak atau bakso, dia harus memilih anak saya itu, karena saya mau bakso atau ketoprak boleh. Jadi kembali kepada tadi dengan adanya kata dan, berarti yang diatur adalah informasi dan transaksi. Lalu elektroniknya apa? Elektroniknya digandeng dengan kata dua objek tadi. Sehingga yang diatur adalah informasi elektronik dan transaksi elektronik sebetulnya itu. Karena dua-duanya memakai elektronik, terjadi pengurangan. Elektroniknya tidak dua, kalau tidak dua menjadi IETE, informasi elektronik dan transaksi elektronik. Karena ini pengulangan maka cukup satu, sehingga undang-undangnya menjadi informasi dan transaksi elektronik, bukan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang seharusnya seperti tadi. Tapi untuk menghilangi pengulangan kata, maka yang digunakan harus satu aja. Jadi atas dasar itu timbul pemahaman kita, oh yang diatur adalah informasi elektronik dan transaksi elektronik dengan menggunakan kata ITE. Yang elektroniknya cukup dipakai satu, yang seharusnya dipakai dua. Digandeng di kalimat informasi, digandeng di kalimat transaksi elektronik. Dengan pemaknaan tadi, Undang-Undang 11 2008 yang kemudian direvisi dengan 19 2016 ternyata mengatur informasi dan transaksi elektronik.
Dengan pemahaman itu, apakah benar yang banyak saya terima pemaknaannya adalah tentang transaksi online? Belum tentu kita jawab benar, belum tentu kita jawab tidak, karena itu runutannya nanti gitu loh. Jadi itu dulu kita pahami bahwa yang diatur adalah informasi dan transaksi elektronik. Pemahaman kita dulu. Basicnya dulu dong. Basicnya dulu informasi transaksi elektronik. Kemudian pemaknaan berikutnya adalah ternyata informasi itu digandeng dengan kalimat elektronik. Kita mengerti juga ada informasi yang tidak dibatasi dengan elektronik, yaitu menyebarkan informasi misalnya, memberi pengumuman tanpa ada elektronik, sehingga ternyata informasi itu beraneka rupa. Ada yang informasi elektronik, ada yang informasi visual dari mulut saya memberitahu, hei hari ini kawan kita ulang tahun, itu saya memberikan informasi kepada teman-teman. Nah itu informasi visual dan itu bukan informasi elektronik. Kemudian dengan adanya pemahaman tadi, informasi elektronik ternyata adalah informasi yang ada elektroniknya, supaya lebih gampang siapapun yang menonton. Artinya karena informasi elektronik ini dengan aplikasi dari handphone gadget pinter WA ini, nggak semua praktisi hukum aja yang pakai, semua anak saya juga pakai. Jadi supaya lebih memahami, kita pakai bahasa yang sederhana sehari-hari. Sehingga informasi tadi digandeng dengan elektronik. Setelah informasi yang diatur adalah informasi elektronik, sedangkan di dunia ini ternyata informasi itu tidak selalu elektronik, kemudian yang diatur berikutnya adalah transaksi elektronik. Nah, ini baru kaitan nanti dengan yang transaksi-transaksi online. Sehingga pemahaman kita sebetulnya adalah informasi elektronik dan transaksi elektronik tadi adalah adanya transaksi elektronik. Elektroniknya, transaksinya transaksi apa? Tentunya karena yang diatur pokok objeknya adalah informasi elektronik, maka transaksinya juga adalah transaksi elektronik. Pengertian transaksi adalah timbal balik. Dalam konotasi paling gampang, transaksi jual beli ada aja penjual pembeli. Ada yang menerima, ada yang memberi. Menerima uang, ada yang memberi barang. Terjadi pertukaran kan. Nah dengan pemahaman ini maka transaksi elektronik itu kira-kira yang dimaksud. Jadi terjadi pertukaran informasi elektronik. Ini dulu yang dipahami. Sehingga nanti terjadi pertukaran informasi elektronik tadi adalah informasi dari si A atau berbalas dengan si B. Atau si B ke si A, terjadi transaksi elektronik. Yang paling gampang transaksi elektronik ini adalah yang kita pahami adalah peralihan informasi elektronik itu sendiri. Jadi informasi elektronik itu beralih. Seperti tadi saya bilang, kalau saya dalam konteks umum tadi, hei kawan kita Bang Herul ini ulang tahun. Nah ini peralihan informasi. Informasi si Herul dari saya ulang tahun menyampai ke orang. Peralihan informasi. Jika yang menerima informasi ulang tahun tadi membalas informasi tadi, yang benar nih Pan, iya. Nah, bisa jadi akhirnya menjadi sebuah percakapan. Nah, dengan demikian, maka pemahaman masyarakat tentang transaksi elektronik adalah sebagai transaksi online akhirnya menjadi tidak salah. Karena apa? Informasi elektronik yang ditransaksikan tadi bisa mengandung jual beli. Misalkanlah ada seseorang yang ingin menjual batu cincin, dipoto, dipakai WA dia, ditaruh di grup, dijual nih. Ada yang tertarik. Akhirnya informasi elektronik yang dipindahkan dari saya kepada grup direspon oleh orang lain menjadi transaksi elektronik yang kontennya jual beli, yang sehingga kontennya adalah transaksi online. Jadi tidak salah pemahaman masyarakat tadi. Cuman itu hanyalah satu sisi dari konten yang ada dalam transaksi elektronik. Nah, untuk mengetahui konten-konten yang lainnya lagi atau kaitan dengan transaksi online tadi, maka kita tunda sebelum kita masuk yang lebih basicnya dulu. Karena kalau basicnya tidak dikuasain atau tidak dipahami, maka menjadi kebingungan dalam penerapannya. Pertama, sebagaimana kita tahu kecanggihan teknologi sekarang ini adalah produk baru. Yang baru ada, beberapa generasi sebelumnya malah berganti sebelumnya menjadi dari BlackBerry, handphone seluler,
telepon seluler pun dulu ada GSM, ada MPS. Jadi itu revolusi teknologi kan. Sehingga adalah terupdate adalah ini. Sebelum itu semua teknologi itu berbasis komputer. Komputer dalam bentuk laptop di bawah-bawah, bahkan laptop belum ada dalam bentuk CPU yang nggak bisa di mana-mana. Jadi terjadi revolusi tentang teknologi. Oleh karena itu, basicnya adalah berkaitan dengan tadi. Apa itu yang perlu kita sampaikan di sini? Bahwa hukum mengatakan tentang Undang-Undang ITE itu bisa kita lihat kandungan maknanya yang ada di penjelasan Undang-Undang ITE nomor 11 2008. Sebelumnya kita sampaikan dulu bahwa Undang-Undang ITE ini diatur dalam dua bentuk undang-undang, 11 2008 tentang ITE yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Jadi bukan dua undang-undang, artinya telah terjadi perubahan atau revisi. Nah, oleh karena itu, ruh dari sebuah undang-undang itu biasanya terdapat dalam penjelasan umum, itu yang harus kita kuasai. Sedangkan dalam batang tubuhnya yang mengatur norma, perbuatan dilarang segala macam, itu bisa kita mengerti setelah ruhnya kita kuasain dulu. Oleh karena itu, ada bagian terpenting dari penjelasan umum Undang-Undang ITE itu yang wajib kita ketahui. Nah, coba kita sama-sama kita lihat penjelasan umum Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nah, khususnya di paragraf ke-7 dan paragraf ke-8. Ini artinya adalah penjelasan umum yang ada di Undang-Undang ITE yang menurut saya adalah bagian terpentingnya dalam rangka penerapan hukumnya. Kenapa? Karena di situ disebutkan kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut juga ruang cyber, berarti hukum sudah membatasi bahwa kegiatan ITE adalah ruang cyber atau cyberspace. Meskipun bersifat virtual, hukum kembali membatasi. Aktivitas dengan dunia elektronik ini dengan ITE adalah masuk dalam ruang cyber, sifatnya virtual. Dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Di sini sampai di sini dulu, karena kembali lagi pemahaman hukum bunyi seperti ini bukan langsung dimaknai, tapi per kata per kalimat itu sudah harus kita pahami. Sampai kalimat yang nyata tadi, ini kalau kita sandingkan dengan kalimat virtual, ini dua hal yang bertolak belakang. Virtual artinya adalah semu. Virtual, namanya juga virtual, bukan yang nyata. Sehingga yang semu tadi oleh undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata. Kenapa hukum menyatakan sebagai perbuatan yang nyata? Kalau kita mengacu kepada KUHP, setiap yang diatur dalam KUHP itu jelas-jelas sudah nyata, nggak usah dinyatakan lagi. Orang membunuh orang lain, orang mencuri barang orang lain, orang melakukan tindak susila kepada orang lain, itu sudah perbuatan yang nyata. Tidak perlu dinyatakan seperti ini, dinyatakan sebagai perbuatan yang nyata. Ini perlu dinyatakan sebagai perbuatan nyata karena sejatinya konteks perbuatan dalam Undang-Undang ITE adalah sifatnya virtual. Tidak nyata. Tidak nyata. Nah, sampai di sini kita pahamin dulu. Bagaimana ini dinyatakan virtual tidak nyata? Coba kita pahami. Kalau ada seseorang yang punya Facebook, salah satu bentuk produk dari penggunaan teknologi ini. Akun Facebook ini. Facebook, aplikasi Facebook, Twitter, Instagram segala macam. Dia bisa melakukan apa aja di situ. Dia berinteraksi dengan orang lain, dia menyapa, menegur, mensapa, bahkan melakukan jual beli, memposting aktivitasnya, masang foto segala macam. Itu sebetulnya siapa yang melakukan dalam dunia cyberspace tadi, dalam ruang cyber tadi? Siapa yang melakukan? Yang menyatakan, "Hai Erul, apa kabar? Selamat pagi." Itu siapa yang menyapa? Yang menyapa adalah akun ini. Sementara manusia nyatanya di balik aplikasi dia yang mengetik. Tapi yang saling bersambut sapa, saling melakukan interaksi dalam dunia internet tadi adalah akun to akun, akun by akun. Tidak ada manusia di situ. Itu hanya genggaman di sini. Masa manusia bisa masuk di sini? Ini kan hanya sebatas ini, pala saya aja nggak muat. Badan sama tangan saya tuang dan tangan. Tapi saya bisa melakukan aktivitas. Saya bisa bekerja melalui di sini. Saya bisa melakukan jual beli melalui di sini.
saya bisa memberikan informasi, menerima informasi. Segala macam aktivitas manusia sebagian besar bisa. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang disebut virtual sebetulnya. Kenapa? Manusianya adalah pengendali alat ini. Sedangkan yang melakukan interaksi adalah akun ke akun. Sehingga sering kita dalam melakukan aplikasi tadi, provider aplikasi sering melakukan pertanyaan, apakah Anda robot? Iya. Sering ada pertanyaan seperti itu kan, karena kalau robot nggak punya identitas. Iya. Untuk menggunakan aplikasi harus memasukkan jati diri, nama, nomor KTP segala macam. Apakah bahkan ditanya lah oleh si penyelenggara aplikasi Facebook, apakah Anda robot atau bukan? Sehingga artinya apa? Bisa jadi akun-akun tadi akun-akun robot, akun yang tidak sebenarnya. Kenapa? Ya kita sebagai manusia menggunakan akun bukan menggunakan lebih dari satu akun bukan hal yang sulit, ya kan? Dan itu banyak di dunia mana bertebaran yang profil dan namanya bukan nama sebenarnya. Ada yang namanya A, nama B, tapi namanya belum tentu. Sehingga kalau misalkan ada akun, kalau misalkan saya bilang ada akun yang lebih ekstrim gitu, saya contohkan lah ya, Facebook ada akun, profilnya adalah pohon yang sedang apa yang sedang inilah, atau lebih gampang gini lah, profilnya adalah sepatu bola. Nama profilnya adalah Pulau X. Ini kan semua nggak mencerminkan manusia. Kalau manusia profilnya menampilkan jati diri dia, entah matanya doang atau apa. Tapi kalau profilnya sepatu bola, namanya saja, kemudian namanya juga bukan nama manusia, tapi nama ngambil salah satu pulau, katakanlah Pulau Bidadari, Pulau Nyur Melambai, apalah pokoknya nama pulau yang ada di Indonesia. Ini kan tidak mengidentikan sebagai seorang manusia. Nah, tapi dia bisa melakukan di dalam dunia cyber tadi, melakukan interaksi sosial yang umum, kegiatan tadi. yang umumnya bisa dilakukan di dunia nyata. Itulah menurut hukum yang dibatasi sebagai perbuatan hukum yang nyata. Meskipun virtual dikategorikan nyata. Jadi hukum sudah membatasi dulu. Sifat teknologi ini yang bersifat virtual, begitu masuk dalam ranah hukum, dinyatakan sebagai perbuatan yang nyata. Iya. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu dipahami selebihnya adalah secara yuridis, artinya secara hukum, kegiatan pada ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja. Itu bukan kata saya. Sehingga artinya apa? Ada kalimat di situ tidak dapat didekati dengan hukum konvensional. Sehingga kalau kita sebagai orang hukum yang bermulai melakukan apapun juga dari makna, ada hukum konvensional, ada juga hukum yang tidak konvensional. Mana dulu yang hukum konvensional, mana yang tidak. Sehingga kalau kita sudah menemukan ini adalah hukum konvensional, ini tidak dapat digunakan secara yuridis. Yang bisa digunakan adalah hukum yang terbaru, ya bukan konvensional. Itu undang-undang yang bilang. Jadi dalam penerapannya, makanya saya bilang tadi, pemahaman dari penjelasan umum ini sangat penting karena penerapannya sudah diatur di sini. Maknanya sudah diatur. Tadi maknanya secara teknologi ini adalah ruang cyberspace. Tapi secara hukum perbuatannya adalah perbuatan nyata. Kalau sudah perbuatan nyata, kemudian hukum mana yang mau dipakai? Penjelasan bilang hukum konvensional tidak dapat digunakan sebagai pendekatan. Kenapa? Sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dalam pemberlakuan hukum. Bukan kata saya. Dan jadi artinya apa? Kalau menerapkan hukum undang-undang ITE ini memakai hukum konvensional, jelas tidak akan pernah ketemu. Atau undang-undang akan banyak yang lolos dan yang dalam penerapan hukumnya nggak sesuai lah pokoknya itu. Lalu kira-kira apa yang tidak sesuai dengan itu sehingga hukum konvensional dirasa tidak cukup dalam penerapan undang-undang ITE ini. Telisik punya telisik, kaji punya kaji. Bahasanya udah kayak bahasa pantun. Telisik punya telisik, kaji punya kaji, analisa punya analisa. Ternyata kalau menurut saya, dalam sistem hukum pidana Indonesia, norma-norma pidana itu selalu diawali dengan kalimat barang siapa.
Nah, barang siapa ini dalam hukum pidana KUHP ataupun yang lain yang bersifat norma pidana merujuk kepada subjek pelaku. Barang siapa berbuat begini diancam pidana begini begitu. Barang siapa nganu begini. Barang siapa begitu. Nah, selalu barang siapa ini adalah berarti maknanya adalah merujuk kepada si pelaku, si yang berbuat perbuatan yang diatur dalam norma. Nah, kembali ke pemahaman tadi, di dalam berikutnya dinyatakan di paragraf ke-8 ya, sambungan dari paragraf 7 tadi, dengan demikian subjek pelakunya harus pula dikualifikasi sebagai orang. Akun tadi ya. Ini keterkaitan dua paragraf ini makanya yang terpenting bagi saya. Jelas secara teknologi ini bukan manusia yang menyapa orang lain, yang menghina orang lain, yang mengatur perbuatan apapun juga, yang menyebarkan berita yang kabar-kabar, bukan manusia. Karena disebut bersifat cyber. Dibatasi dulu, meskipun ini cyber, hukum bilang ini perbuatan yang nyata. Perbuatan yang cyber dengan nyata tadi ditentukan sebagai yang nyata, maka penerapannya nggak boleh pakai hukum konvensional, kata penjelasannya. Karena kenapa? Ternyata paragrafnya bilang kelanjutannya, pelakunya harus dikualifikasi sebagai orang. Inilah, kalau dalam KUHP, barang siapa yang berbuat ini, jelas itu maknanya adalah orang. Tidak harus dikualifikasi lagi. Tinggal dalam hukum KUHP, dia punya kemampuan nggak untuk bertanggung jawab. Apakah dia gila, ataukah dia terpaksa, atau dipaksa, atau overmah yang kita tahu. Jelas dia adalah sebagai orang, makanya barang siapa. Tetapi dalam Undang-Undang ITE harus dikualifikasi. Kualifikasi artinya apa sih? Bahkan kata-katanya harus dikualifikasi sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum yang nyata. Nah, jadi si akun tadi yang saya bilang profilnya foto sepatu bola, namanya kemudian pulau tadi apa kita ambil pulau Bidadari misalnya tadi ya. Jika dia melakukan perbuatannya dianggap perbuatan yang nyata. Dan itu dianggap harus sepatu bola dan dengan nama Pulau Bidadari harus dikualifikasi sebagai orang. Kenapa? Karena jelas bukan orang ini, kan foto sepatu bola namanya Pulau Bidadari. Itulah sifat cyber. Sehingga hukum membatasi perbuatan yang dianggap nyata, si sepatu bola dan pulau cyber ini yang berbuat harus dikualifikasi sebagai manusia, sebagai orang. Ya kan? Itulah makna yang tadi kita bilang hukum konvensional saja tidak cukup. Sehingga kalau ini diterapkan kepada eksistensi keberadaan hukum di Indonesia, bagaimana kita sebagai praktisi hukum tahu ada hukum yang bersifat normatif, ada hukum yang bersifat formil, material dan formil, hukum terbagi dua. Sehingga penegakan hukum material adalah melalui hukum yang bersifat formil. Dalam tindak pidana Indonesia, yang hukum yang bersifat formil tadi adalah hukum acara, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur mulai dari penyelidikan sampai putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyelidikan diikuti dengan penyidikan, penyidikan diikuti dengan penahanan, penahanan diikuti dengan penuntutan, penuntutan diikuti dengan persidangan sampai vonis. Itu kan yang diatur atas perbuatan yang dituduhkan kepada dia. Saya rasa itu yang disebut konvensional. Sehingga artinya apa? Dalam menegakkan hukum Undang-Undang ITE ini harus ada yang hukum tidak konvensional. Itu perintah undang-undang menurut saya. Karena jelas tadi, kalau dilakukan penyidikan adalah kepada tersangka. Kalau penyelidikan kan masih mengungkap peristiwa. Kalau penyidikan mengungkap siapa pelaku, maka penyidikan ditujukan kepada manusia yang menjadi tersangka. Sementara dalam perbuatan internet tadi yang melakukan pulau sepatu bola dengan nama Pulau Bidadari, yang menurut penjelasannya harus dikualifikasi sebagai orang. Sehingga harus diungkaplah siapa si yang memakai profil sepatu bola dengan nama Pulau Bidadari. Bukan hal yang tidak mungkin, aneka ataupun contoh yang ekstrim, namanya nama manusia, profilnya manusia. Benar itu nama seseorang dan itu juga. Tapi apakah dia yang menggunakan? Belum tentu. Seperti punya saya, saya nggak pakai kunci. Pada saat saya ketinggal ke toilet,
ada orang lain yang bisa menggunakan aplikasi saya. Iya, iya. Sehingga siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Akun Irfan Iskandar, foto-foto Irfan Iskandar, tapi yang melakukan perbuatan dikualifikasi sebagai manusia, ya bang saya manusia. Tapi siapa yang berbuat? Bisa saya, bisa orang lain. Kecuali diprotek. Itu makanya penting setiap punya aplikasi aplikasi medsos tadi perlu dikunci karena tidak menghindari penyalahgunaan. Tapi jikalau itu yang terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya jikalau ternyata digunakan untuk menyebarkan berita bohong, untuk hate speech, untuk pencemaran nama baik? Apakah nama si Irfan tadi atau ternyata orang lain yang menggunakan? Ini juga lah yang nanti diatur dalam bagian-bagian tindak pidana dalam Undang-Undang ITE. Mungkin kita kenal ada yang disebut dengan hacker. Hacker itu kan masuk ke aplikasi orang jarak jauh dia. Kalau bahasa gaul kita kayak dukun gitu kan. Mau buat sesuatu dia nggak megang. Menggunakan aplikasi Facebook orang dia nggak masuk ke Facebook dia menggunakan sendiri tapi bisa connect ke sana. Nah ini juga yang diatur, tapi bisa juga perbuatan tadi digunakan pakai dunia nyata. Saya kata oleh tiba-tiba ada yang langsung masuk mencet dari aplikasi saya sendiri. Beda dengan hacker, dia pakai aplikasi miliknya menerobos ke aplikasi orang. Tapi kalau yang tadi saya cerita pakai aplikasi saya, karena aplikasi saya tidak terkunci, bisa dipakai sama seorang. Sehingga itulah yang mungkin menurut saya hukum konvensional nggak cukup. Karena terlalu dilema untuk mengungkap siapa pelakunya. Karena terjadinya manusia hanya pengendali aplikasi tadi. Yang berbuat adalah akun yang menurut ininya dikualifikasi sebagai orang. Ini dulu basicnya. Bahwa cyber undang-undang ITE seperti tadi. Sebelum kita masuk kepada yang dalam-dalam tadi. Jadi intinya adalah undang-undang menentukan ini cyberspace secara teknologi IT cyberspace. Apa itu cyberspace? Adalah bukan dunia yang kita injak ini. Orang bisa lakukan interaksi di situ. Bisa nggak? Melalui aplikasi itu selamat ulang tahun di situ. Selamat panjang umur di situ. Saya ngomong apa-apa juga bisa di situ. Belanja juga bisa di situ. Transaksinya. Semua bisa, hanya bagian-bagian tertentu yang sifatnya fisik manusia lah. Misalkan saya ke toilet nggak bisa di situ. Saya makan nggak bisa di situ. Kalau makan hanya ngeliat fotonya doang, makan tetap di dunia nyata. Ada perbedaannya yang dipahami. Nah, cyberspace tadi secara hukum adalah dibatasi oleh undang-undang. Apa dia? Dianggap sebagai perbuatan nyata. Undang-undang bilang dinyatakan sebagai perbuatan yang nyata. Jadi yang cyberspace yang sifatnya semu tadi dipastikan dulu sebagai perbuatan nyata berdasarkan hukum. Sehingga yang berbuat tadi karena itu cyberspace yang berbuat adalah akun. Akun tadi dikualifikasi sebagai orang berdasarkan hukum. Itu dulu yang penting yang harus dipahami. Sehingga kalau udah seperti tadi pendekatan hukumnya nggak boleh konvensional. Kalau tidak boleh konvensional maka hukum yang mana konvensional mana yang tidak. Yang hukum konvensional minggir. Kata undang-undang yang tidak konvensional ini yang digunakan untuk penegakan hukum. Jadi sulit sebetulnya untuk penerapan ini. Kenapa sulit? Hukum berdasarkan sifat dan bentuknya adalah mengatur manusia dengan manusia. Manusia dengan pemerintah. Mengatur manusia dengan negara kewajibannya. Yang diatur benda pasti sebetulnya hukum. Tapi sekarang yang diatur adalah sifatnya yang virtual tadi, tidak nyata tadi. Nah, jadi sebetulnya sulit untuk pendekatannya. Nah, sekarang kemudian kita masuk kepada bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Ya. Khususnya kita masuk aja kepada perbuatan-perbuatan yang menjadi sebuah tindak pidana. Untuk melihat ini ada dimulai di pasal 27 perbuatan yang diatur ya. Jadi karena ini ada dua undang-undang yang telah mengalami revisi. Di Undang-Undang 11 2008 dimulai di pasal 27 sampai 30 dan seterusnya. Kemudian dalam Undang-Undang ITE yang terbaru 19 2016 direvisi bagian-bagian tertentu. Yang direvisi diantaranya adalah pasal 28 ayat 2 menjadi pasal 45 ayat 2A dan 45A. Intinya adalah untuk memahami Undang-Undang ITE, basicnya tadi udah kita pahamin,
sifatnya virtual secara hukum dunia yang nyata, pelakunya adalah akun tapi dinyatakan sebagai manusia, hukum yang dipakai tidak boleh hukum konvensional. Kemudian apa yang diatur berikutnya dengan batasan tadi? Berbicara Undang-Undang ITE tentang perbuatan yang diatur, maka dia harus tidak pernah terlepas dari dua yang diatur. Sehingga dua-duanya harus terpenuhi. Apa yang diatur tadi? Perbuatan transaksi elektroniknya. Apa transaksi elektroniknya? Itu tadi, berpindahnya informasi elektronik kepada pihak lain atau yang disebut bahasa sekarang menyebar. Nah, ini transaksi elektronik. Jadi perbuatannya dulu, kemudian kontennya. Jadi kalau tidak terpenuhi dua ini, perbuatannya iya menyebar, tapi kontennya ulang tahun, nggak melanggar hukum. Atau kontennya mengajak hayalah sholat, nggak melawan hukum. Malah itu pahala. Jadi dua yang harus dimasukin, perbuatan menyebarnya atau transaksi elektroniknya tadi dan konten. Kalau satunya tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi. Nah, untuk melihat kita mulai dari pertama dulu, perbuatannya. Perbuatannya apa sih? Nah, perbuatan tentang ininya hukum menentukan di Undang-Undang 19 tahun 2016 yang ada dalam penjelasan pasal 27 ayat 1 itu kalau bisa ditampilkan. Nah, jelas di situ bukan distribusi ya, mendistribusi. Biasa itu nggak apa-apa. Nah, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 menentukan secara umum ada 3 perbuatan yang diatur. Yang pertama adalah mendistribusi. Apa sih mendistribusikan? Ini perbuatan pertama tadi ya. Kalau berbicara ITE 2, perbuatan dan konten. Sekarang kita masuk kepada perbuatan. Yang pertamanya salah satu perbuatannya adalah mendistribusi. Itu salah tulis ya. Jadi penonton nanti yang melihat maksudnya adalah mendistribusi. Itu salah ketik aja. Mendistribusi adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada orang lain atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Nah, ini transmisi udah ada di bawahnya. Nah, jadi distribusi tadi itu menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak pihak. Lalu transmisi apa? Mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ditujukan kepada satu pihak. Beda jelas. Jadi kalau kita terapkan kepada teknologi aplikasi WA, distribusi adalah di grup. Karena yang ke banyak orang, nggak mungkin grup cuma satu. Grup cuma satu mah ngapain? Grup ada 10 pesertanya ya, peserta WAG-nya. Sementara kalau mentransmisi apa? Japri kepada satu saya kirim. Kepada satu tapi berulang-ulang, kepada Mang Herul satu, kepada si A satu, kepada si tetap itu adalah transmisi, bukan distribusi. Karena apa? Pada saat dikirim yang terima banyak itu dari distribusi. Kalau yang pada saat dikirim yang nerima satu itu transmisi. Sedangkan yang membuat dapat diakses ini harus dipahami. Harus dipahami. Jadi kalau distribusi transmisi jelas hanya subjek yang menerimanya banyak atau sedikit. Subjek yang banyak atau menerima sedikit. Sedangkan membuat dapat diakses adalah bahasa hukumnya menentukan semua perbuatan lain selain distribusi transmisi. Selain itu. Jadi perbuatan apapun juga selain tidak menyebar kepada orang banyak, selain tidak menyebar kepada satu pihak, itu adalah membuat dapat diakses. Itu kata undang-undang, selain perbuatan distribusi dan transmisi. Tapi perbuatan itu melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Punya gambaran nggak? Saya tidak menyebar kepada orang banyak, saya tidak mengirim ke satu pihak, tapi informasi tersebut diketahui oleh pihak lain. Apa itu kira-kira? Kita memposting kali Bang. Yang paling gampang, sesuatu. Yang paling gampang kalau dengan WA ini gitu ya, orang masang status. Oh, gue lagi beli sepatu, yang status. Iya. Saya cuma nulis status, tiba-tiba orang lihat, lagi beli sepatu. Iya. Perbuatan saya diketahui oleh pihak lain. Nah, yang membuka status saya itulah dia mengakses. Saya nggak nyebar, kenapa nggak nyebar? Karena saya hanya membuat di dinding saya, di wall saya. Saya membuat di akun WA saya. Alhamdulillah kan dapat rezeki beli sepatu. Saya tulis begitu. Tiba-tiba banyak yang japri, beli sepatu di mana? Harga berapa loh? Kok pada tahu? Ya karena mereka mengakses ke WA saya.
Sementara saya tidak mendistribusi, saya tidak bertransmisi, saya nggak nyebar kemanapun juga, baik menyebar ke banyak orang atau ke satu orang, saya enggak. Ini dulu yang dipahami perbuatannya tentang transaksi elektronik. Ya, transaksi elektronik tadi, transaksi elektronik yang berkaitan dengan perpindahan. Sebetulnya 3 perbuatan ini tadi, distribusi, transmisi, dan membuat dapat diakses adalah perpindahan informasi elektronik dari satu pihak ke pihak orang lain atau orang lain ke pihak ini yang tahu, ya. Informasi elektronik atau dokumen elektronik. Jadi apa artinya? Perbuatan tadi kalau dia transmisi dan distribusi, dia sengaja melakukan. Saya menyebarkan informasi pengajian misalnya atau undangan apa gitu. Saya sengaja melakukan. Informasi elektronik tadi berpindah ke orang lain, baik orang banyak ataupun orang sedikit, atau orang lain yang mengakses status saya tadi, sengaja dia melakukan. Yang status WA saya tidak dikunci, sehingga artinya apa? Saya pun sebetulnya mempunyai sengaja supaya dilihat orang-orang. Karena sebetulnya saya juga cuma ada sengajaan juga itu. ada supaya dilihat sama orang, karena kalau aplikasi status WA saya kunci, saya hanya tentukan yang boleh ngelihat istri saya saja, maka orang lain nggak bisa saya mau beli apa pasang juga. Artinya apa? Artinya setiap aplikasi yang terbuka dia punya keniatan diketahui juga sama orang lain, cuman dia tidak mau nyebar, nggak mau nyebar, mungkin jaim kali. Tapi orang lain tujuannya supaya diketahui juga oleh orang banyak. Inilah informasi yang saya bilang tadi, beralih informasi elektronik atau dokumen elektronik yang transaksinya tadi diniatkan, baik diniatkan aktif dengan menyebar, diniatkan dengan aktif dengan transmisi, diniatkan dengan pasif membuat dapat diakses. Nah, 27 sampai 28 itu diatur dalam Undang-Undang 11 2008 yang ada perubahannya dalam 19 2016. Ini perbuatannya. Belum tuntas sampai di sini tentang perbuatannya. Ada perbuatan yang lain yang sama tentang terjadi peralihan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kalau tadi diniatkan, niat pasif atau niat aktif, di pasal berikutnya nanti bisa buka di Undang-Undang ITE-nya 29 sampai 30 dan seterusnya, itu ternyata peralihan informasi elektronik yang tidak diniatkan. Itulah yang disebut dengan hacker. Hacker merusak informasi elektronik, data elektronik milik suatu website, atau dia merubah perpindahan itu, atau dia mengambil informasi dari database sebuah aplikasi. Perpindahan informasi elektronik dari database yang dimasuki oleh seorang hacker tadi, perpindahannya tidak diniatkan oleh si pemilik data, karena udah dikunci segala macam, tapi bisa berpindah, bahkan dirusak, dibikin tidak aktif aplikasinya. Nah, inilah yang juga bagian dari transaksi elektronik, tapi tidak diniatkan. Jadi terbagi 2 sebetulnya tuh perpindahan transaksi elektronik tadi. Transaksi elektronik yang terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diniatkan dan yang tidak diniatkan. Yang tidak diniatkan tentunya adalah niat jahat yang melakukan. Dia bisa merubah, menambah, mengurangi, memindahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain. Ya kan milik orang lain tuh. Kemudian dia ambil tuh, dirubah fotonya segala macam, bisa lah dilakukan segala macam. Nah, itulah perbuatan yang jenis perbuatan berikutnya yang ada kalau saya menyebutnya itu berkaitan dengan sistem database yang menampung data informasi elektronik atau dokumen elektronik yang punya orang lain. Jadi sifatnya basic itu. Tapi kalau yang tadi adalah menyebarkan informasi yang datanya sendiri masih ada. Coba kita kirim. Pada saat kita share berita apapun juga, data di kita masih ada nggak? Masih, tapi bisa nyebar. Nah, tapi kalau yang perbuatan yang lain tadi, data tadi benar-benar hilang karena diambil atau dirusak. Berbedanya jelas. Jadi itulah perbuatan ada. Jadi secara garis besar ada 2. Yang paling gampang kita memaknainya adalah terjadi, ingat ya, transaksi elektronik adalah tadi perpindahan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Itu yang kita bagi 2, diniatkan atau tidak diniatkan. Yang diniatkan dapat bersifat aktif dalam bentuk perbuatan mendistribusi atau mentransmisi, atau bersifat pasif
orang lain yang mengakses. Nah, itu Mengakses. terjadi perbedaan juga. Atau yang tidak diniatkan, kita udah kunci database kita, tapi ditembus oleh sistem kecanggihan teknologi pihak lain yang bisa masuk, Hacker sehingga tadi. data kita diambil pada saat kita buka. Loh, kok data kita kosong, kemana? Iya. Nah, itulah yang disebut dengan pencurian data melalui sistem pencurian data informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, itu. Kemudian yang paling umum kita suka mendengar konten yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, hate speech. Ya, Nah, ini yang sering terjadi. itu Masyarakat. yang kita sering mendengar di Iya. masyarakat. Seingat saya ada beberapa konten yang dilarang, yaitu konten pengancaman, perjudian, tapi yang sering terjadi di masyarakat yang menjadi berita gitu, pencemaran nama baik dan hate speech atau ujaran kebencian, Satu lagi ada kesusilaan. kesusilaan. Ya. Nah, yang perlu diingat sama kita, konten yang mengandung muatan, nanti bahasa hukumnya, kalau bahasa teknologinya, bahasa ITE-nya konten. Ini harus dibedakan dulu di masyarakat. Antara yang ada di dalam konten dengan muatan konten. Harus dipisah. Jadi andai kata ada informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi pencemaran nama baik. Ada soal subjek hukum si A, di dalam video itu dia menyemarkan si B. Si A begini. Apakah dia yang harus bertanggung jawab dalam konteks penerapan Undang-Undang ITE? Dia atau bukan? Belum tentu. Belum tentu. Bukan dia. Kan tadi saya bilang, yang dapat dipertanggungjawabkan adalah perbuatan dan konten. Perbuatannya apa? Distribusi, transmisi, membuat dapat diakses. Saya katakan dalam sebuah video melakukan, sebagai contoh ya, tapi saya nggak mau melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap orang lain. Tapi yang menyebarkan bukan saya. Dicuri dari sini saya, dari galeri saya. Saya merekamnya di kamar mandi atau di kamar. Sepanjang, kan tadi sudah kita bahas, sepanjang dia mendistribusi, dia mentransmisi, dia membuat akses, itulah perbuatannya. Sepanjang dia membuat video, direkam, disimpan, tidak diatur. Betul. Ya. Tapi kemudian video direkam itu didistribusi, ditransmisi atau membuat dapat diakses, kalau itu saya pasang di profil saya, maka saya adalah yang membuat dapat diakses, orang lain yang mengakses, maka perbuatan saya kena. Itu makanya harus dibedakan antara yang ada di dalam konten dengan muatan konten yang dilarang, dua hal yang berbeda. Sebagai misal, kalau misalkan itu adalah tentang konten-konten yang melanggar susila, mungkin bisa kena dua-dua. Antara yang mendistribusi, mentransmisi, tidak mengakses, termasuk siapa yang di dalamnya. Karena kita ingat ada undang-undang pornografi. Nah, jadi bisa terkait kepada undang-undang yang lain. Tapi kalau di luar itu, maka yang dibatasi oleh Undang-Undang ITE adalah yang mendistribusi, yang mentransmisi, yang membuat dapat diakses. Itu perbuatannya. Tinggal dilihat kontennya. Kalau kontennya salah satu adalah yang menyebarkan, yang kontennya adalah mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, maka dia udah kena pasal 273 atau dengan hate speech, dia atau pasal yang lain. Jadi harus dibedakan dulu. Makanya tadi di awal kita bilang dalam penerapan Undang-Undang ITE ini dua yang harus diperhatikan. Perbuatannya adalah ini, antara mendistribusi, transmisi, dapat akses, kontennya yang diatur, yang dilarang dalam pasal 27 dan 28 yang kemudian dirubah dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 dalam pasal 45A. Sepanjang itu terpenuhi dua-duanya, dapat dilakukan penindakan hukum. Makanya tadi saya bilang, saya mendistribusi tapi kontennya ngajak ngaji, ya nggak melawan, tidak melakukan perbuatan melawan hukum di situ. Nah, kemudian setelah itu memahami tadi bentuknya, perbuatannya dan kontennya, termasuk konten yang kategorikan sebagai
termasuk perbuatan yang kita kelompokkan sebagai perbuatan kelompok hacker, itu adalah yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Kemudian sebetulnya dalam penjelasan, dalam salah satu konten yang dilarang itu ada kajian yang menarik, yaitu tentang pencemaran nama baik. Sebetulnya ini kajian yang menarik, dan sekarang kita buka penjelasan pasal 27 ayat 3. Nah ini kontennya ya, ini kontennya, kita stop di sini dulu nanti sambil disiapkan penjelasan pasal 27 ayat 3. Tadi kita sebut konten-konten apa aja yang dilarang. Pasal 27 udah menentukan muatan melanggar susila, 1, kita harus hafal tuh, jadi hati-hati kena Undang-Undang ITE. 2, Perjudian. yang muatan perjudian. Yang ketiga, pencemaran, penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang keempat, pengancaman. Jadi konten dalam pasal 27 itu ada 4 konten ya. Susila, judi, pencemaran nama baik atau penghinaan, dan pengancaman. Ini yang dapat dilakukan penegakan hukumannya. Ya, selain perbuatannya tadi. Nah, kita tertarik kepada pasal 27 ayat 3. Setelah kita pahami, konten yang dilarang adalah konten tentang yang bermuatan pencemaran nama baik. Kalau bahasanya penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Apa sih penghinaan dan pencemaran nama baik? Dan kan itu kita harus mengerti juga. Karena di masyarakat kadang-kadang, menurut saya juga sebenarnya saya dengar, itu nggak ada beda. Menghina sama mencemarkan nama baik nggak ada beda. Tapi kalau diterapkan ke dalam hukumnya sangat jelas berbeda. Bahkan implikasinya juga kita bisa tentukan. Oleh karena itu coba kita masuk kepada penjelasan pasal 27 ayat 3. Apa yang dimaksud dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik? Penjelasan pasal 27 ayat 3. Di sini di monitor di TV kita telah tampil penjelasan pasal 27 ayat 3 yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Nanti pemirsa bisa melihat sendiri dalam undang-undangnya. Telah ditentukan direvisi Undang-Undang ITE sebelumnya, yaitu 11 2008. Khusus terhadap pasal 27 ayat 3 yang direvisi adalah penjelasannya. Jadi normanya tetap kepada Undang-Undang Nomor 11 2008. Penjelasannya yang dirubah. Penjelasan yang dirubah tadi, bagaimana akhirnya perubahannya? Perubahan penjelasan pasal 27 ayat 3, ini dia. Kan bahwa penjelasan 27 ayat 3 menyebutkan ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam kitab Undang-Undang KUH pidana, dalam KUHP. Nah, jadi artinya apa? Artinya tadi kontennya yang dilarang adalah konten penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ternyata dalam penjelasannya itu kan ada di dalam pasal 27. Dalam penjelasannya dirubah. Sehingga yang dirubah apa? 2 tindak pidananya sekarang udah berbeda. Pencemaran nama baik dan atau fitnah. Tidak ada lagi penghinaan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi ada 3 bentuk, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah. Ini semua orang hampir sama aja deh kalau kita ngeliat sini. Lu menghina gua lo, lu mencemar nama baik gua, lu fitnah gua. Apa sih batasan hukumnya? Batasan hukumnya katanya adanya di KUHP. Jadi kalau saya nggak pernah kemana-mana sebetulnya kan kata undang-undangnya artinya yang dipahami dulu pertama adalah norma konten yang ada dalam pasal 27 ayat 3 telah dirubah. Pasal 27 ayat 3, konten yang dilarang adalah pencemaran nama baik dan penghinaan dan atau penghinaan. Ternyata dalam penjelasannya penghinaan udah nggak dipakai. Yang dipakai adalah fitnah. Sehingga artinya yang menjadi norma adalah konten pencemaran nama baik dan atau fitnah. Penghinaan gugur, udah nggak menjadi sebagai konten yang diatur dalam pasal 27. Oleh karena Undang-Undang ITE merujuk kepada KUHP, yaitu pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, kita wajib melihat KUHP. Pencemaran nama baik ada dalam pasal 310. Coba kita lihat pasal 310 KUHP. Nah ini, jadi ini sebetulnya pemirsa yang disebut dengan pencemaran. Jadi pencemaran nama baik itu ini. Apa sih pencemaran nama baik itu? Menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal. Nah, jadi ingat seperti yang saya bilang dari awal,
Setiap norma hukum jangan dibaca bablas, tapi kita maknai per kata, per kalimat yang perlu kita identifikasi. Yaitu adalah menuduhkan suatu hal. Menuduhkan suatu hal, menyerang nama orang baik, menyerang kehormatan nama orang baik dengan menuduhkan suatu hal. Di mana tuduhannya itu supaya diketahui umum. Menuduh. Sementara apa bedanya fitnah? Tadi karena disebutkan dan atau fitnah. Fitnah ada diatur dalam pasal 311. Kita bedakan dulu nih. Apa itu pencemaran, apa itu fitnah. Fitnah menurut Undang-Undang KUHP pasal 311 menentukan jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah. Jadi artinya apa? Tadi 310 menuduh seseorang. Kemudian dalam 311, kalau tuduhannya itu suruh dibuktikan, dia tidak membuktikan, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka menjadi fitnah. Jadi intinya pencemaran nama baik itu tuduhan. Kalau fitnah, tuduhannya tidak terbukti. Bisa dibedain nggak? Iya. Nah, hati-hati dengan pencemaran. Pencemaran itu artinya namanya tercemar. Artinya apa? Dia benar melakukan atau tidak? Lu mencuri lu ya? Mentuduh. Lu mencuri uang saya menuduh. Menyerang kehormatan lain dengan menuduh dengan perbuatan. Kalau dia terbukti, ya kan saya kan udah benar terbukti. Kalau terbukti itulah pencemaran. Kalau ternyata dia tidak terbukti, saya fitnah. Masuk fitnah. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kalau kita ngomong pembelaan diri seseorang yang melakukan pencemaran baik, emang dia melakukan sih gua ngeliat sendiri. Kalau emang dia benar berarti kamu pencemaran. Kalau tidak benar justru fitnah. Jadi dua-duanya kena dihukum. Kena pasal 310 dan 311 aja hati-hati. Karena artinya apa sih? Nah, saya mendekatinya mungkin kalau dari sisi hukum belum bisa lebih jauh, tapi kalau daripada kajian agama Islam itulah ghibah. Ngomongin orang kan nggak suka. Begunjing. Nah, itulah kita yang diomongin bener. Si A tadi semalam dia pulang jam 1 ngendep-ngendep, motornya dimatiin, didorong. Emang bener. Tapi karena itu diomongin orang banyak dia malu, terserang nama baiknya. Kalau tidak benar itu menjadi fitnah. Nah, jadi itu yang harus dibedakan. Jadi dua-duanya benar atau tidak benar tinggal 310 atau 311. Kena dua-duanya. Bahkan makanya kalau dari ancaman hukumannya, karena tidak terbukti, ancaman hukuman fitnah lebih tinggi dibanding pencemaran nama baik. 310 pasal ancamannya 9 bulan. Karena apa? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan kata orang gitu kan. Karena apa? Dia menuduhkan yang tidak benar. Kalau benar, dia bisa bela diri. Enggak, orang jadi malu. Kalau itu aib, tutuplah. Kalaupun mau sampaikan langsung ke depan dia. Jangan orang lain banyak. Karena apa? 310, buka kembali 310. Pencemaran nama baik ini tujuannya apa? Supaya terang diketahui umum. Dia sengaja ingin memalukan orang. Membuat malu orang. Membuat malu sekarang umum. Karena kalau face to face, misalkan Pak Hairul semalam saya lihat lagi yang tidak pantas gitu, kalau saya ngomong kan malunya nggak ada. Tapi kalau saya ngomong, weh si Hairul semalam, saya sengaja bikin malu. Yang bikin malu itulah yang menyerang. Karena orang malu, harga diri jatuh, itu udah kena pidana. Padahal perbuatan itu benar semalam dilakukan. Tapi di masyarakat kan banyak bela diri. Emang lu bener sih begini? Iya, kalau bener itu pencemaran. Kalau nggak bener jadi fitnah. Itulah yang harus dibatasi dulu kontennya tuh. Nah, supaya tuntas tadi kita kebagi 3, pencemaran, fitnah, penghinaan. Penghinaan adanya di pasal 315. Coba dibuka di KUHP, pasal 315. Jadi batasan itu harus kita bedakan. Sehingga masyarakat lebih aware, lebih hati-hati, jangan sampai perbuatan itu merugikan orang lain yang akhirnya berimbas kepada proses hukum kan. Nah, ini pasal 315. Inilah pasal penghinaan. Jadi bedain tadi udah ya. Pencemaran, fitnah, sekarang penghinaan. Nah, jelas kalimatnya. Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran.
sudah jelas. Penghinaan bukan pencemaran maknanya. Kalau pencemaran tadi adalah mengumumkan kepada orang lain supaya aib diketahui, meskipun aib itu benar dilakukan, ternyata penghinaan bukan pencemaran. Dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan lain, ya dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Nah, diancam karena penghinaan ringan. Jadi apa? Ancamannya lebih ringan lagi, paling lama 4 bulan. Tapi merupakan tindak pidana, jadi grade-nya beda-beda. Fitnah ancaman 4 tahun, kenapa? Menuduhkan yang nggak benar. Dituduhkan itu benar, tapi supaya orang lain tahu, supaya yang dituduh itu jadi malu, menjadi pencemaran. Kalau kemudian disampaikan langsung ke orangnya, penghinaan. Nah, penghinaan itu apa kalimatnya, kata-katanya? Kalau nggak salah ada di 317 KUHP. Nah, jadi tadi kita udah membatasi ya, pencemaran, fitnah, penghinaan. Nah, penghinaan ini apa nih, Pak? Nah, sekarang kita ingat penghinaan. Jadi kita sebagai advokat jangan pernah membuat suatu opini, tapi bunyinya undang-undang. Kembali ke, kalau bisa ditampilkan pasal 315 KUHP, sambil dicari, saya bacain dulu ini. Nah, ini KUHP kita ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini dia. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran, itu tulisannya nanti salah, E-nya 2 ganti 1, sifatnya bukan pencemaran, itu yang dibatasi ya. Sementara pencemaran tadi apa? Menuduhkan seseorang berbuat sesuatu. Kalau tuduhan yang nggak benar menjadi fitnah. Nah, urut-urutan ini Pak. Jadi hukum itu emang logika. Kalau nggak logika kita bingung. Kalau di sini sifatnya bukan pencemaran, berarti perbuatannya apa? Bukan tuduhan. Kalau benar menjadi pencemaran, kalau tidak menjadi fitnah. Lalu kalau dia bukan pencemaran, maka sifatnya apa? Ini yang kata-kata kotor. Karena kalau kata-kata kotor itu menghina, manusia disamakan dengan binatang. Kebun binatang keluar, itu menghina, atau fisik seseorang yang dihina. Ya, kekurangan manusia dihina segala macam, itulah penghinaan. Jadi kata-kata kalau menuduh seorang, menuduh kan berarti melakukan perbuatan. Ya. Lu begini ya, lu begitu ya. Berarti kan dituduhkan adalah kata kerja. Dia melakukan sesuatu. Kalau itu benar pencemaran, kalau tidak benar itu menjadi fitnah. Berarti kalau penghinaan yang dikeluarkan itu bukan kata kerja. Lalu kata apa? Kata hina. Kata hina apa? Ya kalau dalam bahasa kita, mulut binatang keluar semua. Kata-kata kotor keluar semua. Berarti itu bukan menjadi pencemaran. Itulah penghinaan, muatannya tadi. Nah, tapi dalam konteks ITE itu tidak digunakan lagi. Berdasarkan pasal 27, penjelasan 27 ayat 3 tadi yang digunakan adalah fitnah, pencemaran dan atau fitnah. Ini sangat logis. Kalau terbukti dia pencemaran, kalau tidak terbukti menjadi fitnah. Nah, kemudian ada satu pasal lagi yang sangat menarik perhatian saya adalah pasal 28 ayat 2 atau 45A tadi, pasal 45. Pasal 45A adalah hasil revisi pasal 28 ayat 2. Apa sih dia bunyinya pasal 45A tadi? Coba tolong tampilkan. Nah, apa yang menarik perhatian saya di sini adalah hilangnya kata elektronik dari yang disebarkan, yaitu bunyi pasalnya setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi. Tadi di awal kita udah ngebatasin bahwa ini adalah tentang informasi elektronik yang berbeda dengan informasi visual. Sehingga yang disebarkan melalui distribusi, transmisi atau membuat dapat diakses tadi adalah informasi elektronik. Bahkan kita bisa lihat kepada pasal 27 yang sebelumnya tadi. Coba tolong tampilkan lagi. Bisa lihat sendiri. Semua perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ada 4 perbuatan, adalah 4 ayat. Kata-kata elektronik selalu kata-kata informasi atau kata-kata dokumen disandingkan dengan elektronik. Sehingga logis. Kalau informasinya elektronik atau dokumen elektronik disebarkannya melalui distribusi, melalui transmisi atau membuat dapat diakses. Tapi kembali ke pasal 28 yang direvisi dengan pasal 45A tadi, menyebarkan informasi. Satu, objeknya tanpa elektronik. Kedua, perbuatannya itu adalah menyebarkan. Kita tidak tadi, perbuatan menyebarkan ini perbuatan ITE atau bukan?
penjelasan pasal 27 ayat 3, kembali ke penjelasan pasal 27 ayat 3, tidak ada perbuatan tadi menyebarkan, mendistribusi, mentransmisi, membuat dapat diakses. Lalu kenapa pasal 28 ayat 2 yang dirubah menjadi pasal 45A, bentuk perbuatan menyebarkan? Menyebarkan adalah makna dari distribusi. Makna, bukan bentuk perbuatan, karena itu adalah yang disebarkan adalah informasi elektronik, maka nama perbuatannya distribusi. Distribusi tadi maknanya menyebarkan. Tapi di pasal 28 bukan kalimatnya barang siapa tanpa hak mendistribusi informasi elektronik, tapi barang siapa menyebarkan. Karena perbuatan menyebarkan tidak diatur dalam pasal 27. Itu adalah makna. Sehingga logis kata-kata menyebarkan sandingannya adalah informasi. Karena kalau menyebarkan informasi, saya menyebarkan brosur, menyebarkan informasi. Tapi kalau informasi elektronik nggak, bukan menyebarkan, tapi mendistribusi. Jadi artinya apa? Itu menarik perhatian saya. Jadi artinya apa? Pasal 28 yang dirubah menjadi pasal 45 tadi, menurut saya bukan bagian dari Undang-Undang ITE. Nah, begitulah kira-kira secara komprehensif Undang-Undang ITE itu tadi. Mungkin ada yang bisa disimpulkan atau di penegasannya, silakan, saya terima. Baik, Pak Irfan. Rasanya cukup jelas tadi penjelasannya tadi. Kembali ke tema awal kita tadi, karena kita berangkat mengkaji Undang-Undang ITE ini karena ada dua kejadian di medsos, katakanlah viral. Pertama, salah seorang aktivis BEM UI. Yang kedua, salah seorang dokter, Dr. L. Coba sekalian konklusinya kaitkan dengan tema tadi, Bang Irfan. Ya, tadi di awal memang awal dari situ ya, tapi kita tidak mau langsung masuk karena pahami dulu Undang-Undang ITE. Setelah kita memahami secara komprehensif, kalau memang kurang waktunya, silakan para pemirsa mengajukan pertanyaan, nanti kita jawab. Akhirnya dari dua peristiwa hukum tadi, tinggal kita korelasikan apakah perbuatannya mendistribusi, mentransmisi, atau membuat dapat diakses. Jadi ingat, terhadap perbuatan, dalam konteks Undang-Undang ITE selalu dua yang ditentukan, perbuatan dan konten. Tentukan dulu perbuatannya, dia masuk perbuatan mendistribusikah, mentransmisikah, atau membuat dapat diakses. Sehingga pertanyaan saya adalah, di mana perbuatan itu dilakukan? Karena melalui aplikasi internet, Instagram, segala macam itu, itulah perbuatan yang mencakup dalam lingkup ITE. Tapi kalau dia hanya sebatas dari jadi orang yang ada di dalam konten tadi, tapi dia tidak mendistribusi, dia tidak melakukan. Ingat tadi ya, di dalam konten ada, tapi yang mendistribusi siapa? Ya nggak tahu. Karena bisa aja orang merekam peristiwa yang tidak pantas, saya ada di situ, tapi bukan saya yang nyebar. Iya. Yang disebut kalau dalam dunia pertelevisian, candid kamera. Saya ketangkap kamera, disebar sendiri. Sementara yang dilarang adalah yang mendistribusi, mentransmisi, bukan yang di konten. Nah, jadi pertanyaan pertama, untuk memenuhi perbuatannya tadi, apakah tertentukan perbuatan tadi masuk ke dalam kategori distribusi, mentransmisi, atau dapat diakses? Tapi kalau bukan, ya bukan. Setelah perbuatannya terpenuhi, baru unsur keduanya, apakah kontennya yang dilarang dalam pasal 27 atau pasal 28? Jika itu terpenuhi, ya itu menjadi komprehensif, penerapan Undang-Undang ITE-nya bisa. Lalu kalau itu sudah terpenuhi, kembali ke awal tadi penjelasannya, pelakunya harus dikualifikasi sebagai manusia. Pakai akun siapa? Orang atau bukan orang, ataupun siapa juga harus dikualifikasi sebagaimana saya dibuktikan dulu sebagai manusia. Manusia siapa yang berbuat? Nah, setelah itu semua kira-kira tinggal diterapkan dulu ke sana, sehingga dalam diskusi kita hari ini belum bisa kita menentukan lebih jauh. Kita hanya bisa menyimpulkan bentuk perbuatannya, terapkanlah ke dalam konteks perbuatannya, terapkanlah ke dalam konteks kontennya. Kira-kira begitulah yang bisa disimpulkan. Baik, terima kasih Bang Irfan atas penjelasannya. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam program Voice of Law dari Juarnik dan rekan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.